Oke, selamat pagi, siang, malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke hari ini ya, ke pertemuan 14 ya, e-bisnis. Kita akan menginjak materi yaitu tentang mengenai tentang review tugasnya. Nah, seperti itu. Nah, tugasnya apa di pertemuan 14 pada e-bisnis yaitu adalah pada deskripsi. Saya akan zoom terlebih dahulu biar jelas ya. Seperti ini, deskripsinya adalah pada pertemuan 14 itu adalah tentang tugas. Tugasnya adalah membuat laporan 4 perusahaan yang mulai berevolusi ke dalam e-bisnis pada perusahaan. Nah, dari tujuan dari materi dari tugas ini adalah yang pertama, Anda harus melakukan analisa perusahaan yang berevolusi ke dalam e-bisnis. Nah, itu apa saja perusahaan yang mulai berevolusi dalam bentuk sistem e-bisnis. Kedua, Anda menjelaskan perusahaan yang berevolusi ke dalam e-bisnis tersebut. Nah, perusahaan menjelaskan yang berevolusi ke dalam e-bisnis. Dan ketentuannya di sini adalah dikerjakan secara individu dalam waktu 1 minggu. Ya, 1 minggu, kemudian disusun laporan analisa terhadap 4 perusahaan. Ingat, 4 perusahaan yang mulai berevolusi ke dalam e-bisnis yang terjadi terkini. Nah, seperti itu. Ya, jadi intinya adalah poin kedua, menyusun laporan analisa terhadap 4 perusahaan yang mulai berevolusi ke dalam e-bisnis yang terjadi terkini. Nah, ketentuan untuk format pada laporannya, yang pertama di sini adalah untuk pada margin kiri 4 cm, kanan atas bawah 3 cm. Untuk ukuran kertasnya adalah A4, jarak spasi paragrafnya 1,5, kemudian untuk font size-nya adalah 12. Untuk jenis fontnya atau jenis hurufnya Anda bebas. Nah, yang jelas harus mudah untuk dibaca jenis fontnya. Kemudian susunannya di sini ada bab 1, ada pendahuluan ya. Intinya pada bab 1 adalah menguraikan latar belakang evolusi e-bisnis yang saat ini terjadi. Ini latar belakangi untuk melakukan evolusinya e-bisnis tersebut, latar belakangnya apa. Nah, kemudian untuk bab 2, teori tentang e-bisnisnya. Teori tentang e-bisnis itu apa sih? Ya, poin-poin tertentu yang dapat mendukung dari kaitannya dengan e-bisnis dan kaitannya dengan evolusi e-bisnis tersebut. Untuk bab 3-nya, pembahasan berisi analisa 4 perusahaan yang mulai berevolusi ke dalam e-bisnis secara rinci beserta penggambaran tabel seperti contoh di bawah ini. Yang pertama ada di sini ada 5 ketentuan. Nama perusahaannya apa, jenis bisnisnya apa, produk yang dijualnya itu apa, alasan bermigrasinya apa, kategori evolusinya, jenis evolusi yang seperti apa. Ya, seperti itu. Jenis evolusi berarti jenis evolusi bisnisnya. Nah, kemudian untuk bab 4-nya adalah penutup berisi kesimpulan dan syaratnya. Nah, dikumpulkan dalam bentuk PDF ya ke email masing-masing dosen dengan subjek tugas e-bisnisnya. Nah, kemudian formatnya NIM, kemudian namanya, kemudian tugas subjeknya adalah di emailnya tugas e-bisnis. Nah, seperti itu. Di nama filenya diberikan NIM dan nama. NIM spasi namanya, nama Anda. Nah, agar lebih jelasnya untuk penjelasan ini ya. Di sini tentang evolusi berarti Anda akan membuka materi pada pertemuan kelima yaitu evolusi bisnis. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada jenis-jenis bisnisnya. Langsung aja cari di sini. Mulai dari evolusi bisnis tersebut ya, semacam ini. Kemudian Anda bisa memberikan gambaran apa saja sih contoh-contoh yang mulai bermigrasi ke e-bisnis. Banyak sekali contohnya ya. Misal ada perusahaan transportasi, ada Bluebird. Kemudian ada juga e-commerce seperti apa, Tokopedia. Kemudian ada juga bisa mulai melakukan
apa namanya, mencari informasi lebih lanjut, Anda juga bisa mencari, contohnya adalah salah satunya mungkin perusahaan retail ya yang terkenal ya seperti Indomaret, Alfamart. Nah, itu seperti apa sih dalam evolusi e-bisnisnya seperti apa? Nah, seperti contoh-contohnya tersebut. Kategorinya apa? Nah, Anda bisa melihat pada di pertemuan kelima. Ini contohnya. Kemudian ada lagi contoh-contoh lain ya. Kemudian jenis-jenis evolusi e-bisnisnya. Nah, berevolusinya itu apa? Kemudian juga di sini ada teori yang lain mendukungnya juga. Di sini ada konvergensinya. Konvergensi antara lain dari satu industri terjadi karena dengan adanya internet. Nah, dapat mendukung bagaimana sih alasan perubahan ke menuju e-bisnisnya berevolusi menjadi e-bisnisnya. Nah, kemudian di sini ada materi-materi pendukung yang lainnya, ada jenis-jenis e-bisnisnya apa. Anda dapat melihat pada di kolom paling akhir kategori e-bisnisnya ya. Nah, di sini ada jenis-jenis e-bisnisnya. Nah, ya ada B2B, business to business, ada B2C, business to customer. Anda juga melihat di sini juga. Nah, oke ya. Nah, kemudian untuk apa namanya? Ini pada tabel tersebut ini ada 5 kolom nama perusahaan. Anda harus mencantumkan nama perusahaannya apa, jenis bisnisnya apa, kemudian tadi jenisnya ada B2B atau B2C, kemudian kategorinya evolusinya itu seperti apa, produk yang dijualnya apa, alasan bermigrasinya apa. Nah, seperti konvergensinya tadi seperti itu, yang pada di materi pertemuan kelima itu ada konvergensinya bahwa kenapa harus berevolusi bermigrasi ke e-bisnis. Nah, seperti apa? Konvergensinya dari titik penjual melakukan peluangnya lebih tinggi, misalnya dengan target penjualnya lebih menarik dengan menjualnya dengan sistem online atau seperti apa, seperti itu. Nah, kategorinya apa, jenis bisnisnya apa, nah seperti itu. Oke. Kemudian untuk apa namanya, file nanti dibentukkan dengan file PDF. Jangan lupa ke PDF, tidak ke file ke Word ya, tapi ke bentuk file PDF seperti itu. Oke, selamat mengerjakan di pertemuan ke-14 ya, dengan deadline-nya adalah 1 minggu. Berarti nanti di pertemuan ke-15 Anda harus sudah deadline sebelum di pertemuan 15, 1 hari sebelum pertemuan 15 atau hari H di pertemuan 15 Anda harus sudah mengumpulkan ke dosennya masing-masing. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup pemaparan untuk pertemuan ke-14, yaitu adalah pemaparan tugas individual. Semoga lancar mengerjakannya, sukses, tidak ada kendala. Semoga dilancarkan semua pengerjaan tugasnya. Oke, selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.